Yuk ngobrol soal communication atau komunikasi sambil gue skincarean. Jadi tadi pas lagi mandi gue kayak kepikiran gitu. Gue beberapa kali berkunjung ke rumah temen, dan di rumah temen tuh gue notice atau gue menyadari kalau cara bicara keluarga mereka tuh atau keluarga temen gue tuh sangat apa ya, gue nggak bilang soft spoken, nggak yang kayak kalau bahasa sekarang tuh namanya gentle parenting, mungkin nggak kayak gitu ya, karena apalagi kalau teman-teman seusia gue dibesarkan oleh orang tua yang kisaran tahun lahirnya tuh sekitar 50 sampai 60-an, tapi beberapa juga lahiran di 70 80-an somehow ya. Kalau 80 ya possible sih, coba mungkin muda banget ya, let's say 70-an lah ya, 60 70. Biasanya keluarga-keluarga atau orang tua yang lahir di tahun-tahun segitu tuh belum mengenal atau mengerti istilah gentle parenting, dan di tahun-tahun itu akses informasi atau pendidikan kan nggak seluas sekarang, nggak secepat sekarang. Jadi unless mereka datang dari keluarga yang background pendidikannya sangat baik, atau kayak ya maksudnya emang datang dari keluarga yang berpendidikan lah, mungkin mereka akan ngerti tentang parenting. Tapi gue nggak tahu sih apakah di zaman itu udah ada buku-buku atau informasi-informasi tentang cara mendidik anak dan sebagainya. Yang jelas kalau sekarang tuh banyak banget. Bahkan orang-orang muda seusia-usia gue, bahkan yang jauh lebih muda, itu bisa udah mulai belajar tentang parenting. Tapi mungkin kalau di usia gue dan yang lebih muda, kebanyakan bukan belajar buat mendidik anak, walaupun itu juga berguna, tapi kebanyakan yang gue tahu lebih karena mereka mau menganalisa atau mau mengerti apakah tumbuh kembang mereka di keluarga mereka tuh normal, apakah cara didik keluarga mereka tuh baik, benar gitu ya. Jadi mungkin itu rata-rata kenapa anak-anak muda sekarang mulai melek tentang parenting. Pas gue ngeliat temen-temen gue, dan gue menyadari kalau kok beda ya, soalnya di keluarga gue itu kita bukan orang Medan, bukan orang Batak, bukan orang Timur yang kalau ngomong cenderung nadanya keras, kenceng, kayak mau marah-marah gitu. Orang-orang China daratan itu juga sama, terutama orang-orang Beijing ya, mereka tuh kalau ngomong sering kedengeran kayak marah-marah, padahal mungkin sebenarnya bukan marah-marah, emang cara ngomongnya aja. Nah, lucunya keluarga gue tuh semuanya full orang Betawi. Jadi kita nggak ada keluarga yang di daerah lah intinya. Cuman gue bingung kenapa sama-sama orang Jakarta, dibanding teman-teman gue yang lain, kok keluarga gue termasuk orang-orang yang kalau ngomong tuh nadanya kayak orang marah-marah, harus keras dan harus pakai urat. Niat mereka nggak marah, tapi cara mereka ngomong itu marah, kayak terdengar kayak lagi marah. Dan itu sering kejadian lah, terutama sama yang generasi gue kayak masih muda-muda gitu ya. Ada yang bisa nerima ya udah ya gitu, ada juga yang cenderung berontak, apaan sih, biasa aja dong gitu kan. Bahkan ada yang berani nyolotin balik, berani gitu buat menyuarakan kayak lu cukup vokal lah, bukan bermaksud kurang ajar, tapi kayak menyuarakan ya udah lu bisa nyampeinin dengan baik-baik tanpa harus kayak gitu ya. Tapi namanya orang udah tua, apalagi keluarga gue tuh termasuk generasi yang angkatan bokap gue, nyokap gue, dan saudara-saudara mereka, om tante gue gitu, mereka tuh termasuk boomer, baby boomer lah, lahiran tahun 50-an, 60-an. Dan karena their own upbringing atau tumbuh kembangnya mereka juga keras, mereka juga dididik keras lah sama orang tuanya, jadi nurun ke kita-kita yang muda-muda juga keras gitu. Bukan cuman kayak sekali dua kali ya, at least buat gue pribadi ya, gue ngerasa kayak lagi dimarahin. Padahal mungkin mereka niatnya cuma ngasih tahu, tapi gue berasa kayak lagi disentak-sentak. Dulu pas masih masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, nggak bisa banget tuh nerima kayak gitu, kayak ya udah sih biasa aja, atau ya gue ngerasa gue paling
tersiksa lah gitu ya di muka bumi, kayak sedih banget, murung, nangis. Intinya gue gak bisa terima, kenapa sih lu ngomong aja harus kayak gitu, harus kayak marah-marah. Gue gak bisa terima diperlakukan seperti itu. Dan karena gak bisa menerima, akhirnya jadi ya I don't know, kepahitan, sedih, kecewa, merasa kayak gak disayang. Padahal sekarang kalau gue kilas balik, ya mungkin itu caranya mereka, orang-orang generasi baby boomer di keluarga gue, menunjukkan kasih sayang mereka. Niatnya baik mau ngasih tahu, tapi karena kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, pola didik yang berbeda, generasinya juga udah beda jauh banget, jadi kita punya pola pikir yang beda. Sekarang ini kalau lagi ada selisih pendapat sama ya let's say bokap nyokap gue lah, atau sama om tante gue udah masuk ke tahap yang lebih mengerti, lebih bisa mengerti kayak oh ya udah, emang gaya mereka kayak gitu, mereka nggak ada niatan buat marahin, cuman kesannya kayak marah. Cuman namanya masih manusia ya, kadang-kadang gue juga ada momen-momen dimana ngerasa sedih kayak ya ampun, lu bilangin aja harus sampai sekeras itu ya, harus sampai segalak itu gitu, nggak bisa lebih halus lagi kah ngomongnya, nggak bisa lebih baik-baik kah? Namanya orang nggak tahu, ya diajarin dulu pelan-pelan. Kalau emang udah dibilangin 3 kali, 4 kali dan kita masih bandel, masih nggak ngerti-ngerti juga, make sense, masuk akal kalau lo tiba-tiba jadi emosi, jadi kayak aduh capek deh ngomong sama lo. Ya, tapi kalau kita baru diomongin sekali, apalagi belum pernah denger topik itu sebelumnya, terus tiba-tiba diajarkan atau dikasih tahu dengan nada yang tinggi, intens, tarik urat. For some people it sounds like they are the most stupidest person in the world, kayak gue orang paling bodoh, kayak gue orang paling gak mampu. Dan nah balik lagi, kalau gue di usia-usia yang lebih muda dulu nanggepin itu, gue jadi merasa kayak ada yang salah dengan gambar diri gue. Kayaknya gue orang yang gak pinter deh, sampai dibilanginnya harus sengotot itu, harus segalak itu baru bisa ngerti. Gue akan jadi terluka gambar dirinya, kayaknya gue bego deh, karena mereka bilanginnya harus sampai marah banget, atau kayaknya gue salah terus dari tadi. Yaudah, emang mungkin gue nggak bakat ngelakuin hal ini, lain kali gue nggak mau lagi. Jadi tanpa disadari oleh orang-orang yang generasi atas ini ya, atau siapapun lah, nggak harus generasi atas ya, siapapun yang kalau ngebilangin orang nadanya kayak marah-marah, kayak orang ngebentak-bentak, orang lain yang denger dan mereka nggak punya self esteem yang baik, nggak punya gambar diri yang baik, mereka akan ngerasa something is wrong with me, makanya mereka sampai semarah itu. Tapi untuk gue sekarang yang udah mulai bisa mengerti, gue tahu there's nothing wrong with myself, it's just how they talk. Gak ada yang salah sama diri gue, itu cuma caranya mereka mengkomunikasikan sesuatu aja. Masalahnya gak semua orang bisa mengerti hal itu, gak semua orang akan punya pikiran yang sama kayak gue, kayak oh yaudah mungkin itu emang cara komunikasi mereka. Ada banget orang-orang entah seusia gue, jauh lebih muda, jauh lebih tua, itu akan berpikir kenapa sih harus kayak gitu. Mereka nggak bisa terima kenyataan, mereka ngerasa orang ini tuh salah banget, mereka tuh salah banget karena berkomunikasi dengan cara yang tidak baik-baik. Dan karena mereka nggak bisa nerima itu, juga mereka nggak bisa mentoleransi hal-hal itu, pada akhirnya mereka memilih ngejauh dari circle keluarga itu, entah itu keluarga atau pertemanan lah ya, pokoknya ngejauh dari circle orang-orang yang kalau ngomong pakai urat. Di satu sisi gue ngerasa emang orang nggak ada yang sama, tapi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh hal-hal yang nggak perlu untuk diributin gak sih? Ya at least menurut gue ya, kayak buang-buang energi. Dan gimana caranya kita bisa mengeliminasi masalah ini? Tergantung gue lagi ngobrol sama siapa. Kalau gue ngobrol sama orang yang diteriakin, orang yang
diajarin dengan cara yang kasar atau keras, walaupun intensi orangnya itu baik ya. Tapi sebagai listener, sebagai penerima, pendengar, gue akan bilang, belajar mengerti bahwa itu bukan salah lo. Well, depends, tergantung kondisinya. Tapi kalau balik lagi, kalau lo baru dibilangin sekali, 2 kali, dan mereka ngomongnya udah pakai urat, pakai nada tinggi, gue cuma mau bilang itu bukan salah lo. Ya emang that's how they talk gitu. Itu kebiasaan mereka. Kalau lo tahu digituin gak enak, diomongin dengan nada yang super tinggi, super galak, gak enak, ya ambil jadi pelajaran. Kalau lo ngajarin orang lain sesuatu atau ngasih tahu orang lain sesuatu, jangan kayak gitu. Karena lo tahu diajarin dengan kayak gitu, dikasih tahu dengan cara kayak gitu tuh nggak enak, itu menyakitkan hati lo. Jadi first lesson, jangan lakuin untuk orang lain karena lo nggak suka digituin. Dan yang kedua, sadari bahwa there's nothing wrong with you, nggak ada yang salah sama diri lo, itu cuman cara mereka mengkomunikasikannya aja yang unfortunately sangat disayangkan, emang nggak bisa secara halus atau secara baik-baik. Ketiga, belajar buat terima apa adanya. Of course, kita semua berharap manusia bisa berkomunikasi dengan baik-baik aja, dengan biasa aja, tanpa harus marah-marah, tanpa harus emosian. Tapi itu adalah orang lain di luar pribadi diri kita. Kita nggak bisa ngontrol orang itu kan. Kita nggak punya kendali apa-apa. Kita cuma bisa ngelakuin bagian kita, dan bagian kita adalah kasih tahu bahwa gue merasa sedih loh, gue merasa tersakiti loh dengan cara lo ngomong kayak gitu. And then that's it, that's our part. Itu bagian kita yang kita bisa lakuin. Terlepas apakah orangnya mau berubah atau enggak, it's not in your hands. Itu udah nggak bisa lo kontrol lagi. Lesson keempatnya adalah, ya udah, kita terima feedbacknya. Kalau emang mereka memberitahu, mengajari dengan nada yang tinggi, kita terima aja pengajarannya. Oh iya, oke. Jadi harusnya next time gue kayak gini ya. Ya, lain kali kalau lo ada di situasi yang sama, ya lo inget-inget apa yang udah diajarin. Jangan sampai lo melupakan apa yang dikasih tahu, atau apa yang diajarin. So that's 4 lesson yang bisa gue kasih tahu atau gue sharing ke orang yang di posisi listener atau pendengar atau penerima saran dari orang yang nadanya tinggi ini. Tapi kalau gue ngobrol sama orang yang bernada tinggi, gue akan bilang, ini namanya komunikasi. Kita belajar komunikasi dari hal yang paling dasar. Yang satu udah mengkomunikasikan bahwa gue sedih loh, gue tersakiti loh dengan cara ngomong lo yang kayak gitu. Gue ngerti lo gak ada intensi buat marah, tapi boleh gak sih next time cara ngomong diperhalus. Ini orang yang mendengarkan udah bilang gitu. Nah, tinggal kembali ke orang yang ngomong, mau terima nggak dikasih tahu kayak gitu. Kalau emang udah ada orang yang kasih feedback, cara ngomong lu tuh nyakitin orang lain loh. Mungkin lo nggak ada intensi itu, nggak ada niatan jahat, tapi dengan cara lo begitu, lo malah menyakiti orang lain. Buat apa? Kalau orang nggak bisa terima dikasih tahu, kalau orang nggak bisa terima, apakah lo bukannya malah jadi bikin orang lain sakit hati, bukannya malah jadi menyebar negativity daripada positivity. Nah, kalau lo udah dikasih tahu orang lain cara ngomong lo tuh nggak enak, apa salahnya sih belajar buat ngerubah diri sendiri? Kita emang balik lagi, kita nggak bisa mengubah orang lain dan memaksa orang lain. Lo boleh ngasih tahu A, B, C, D, E ke orang itu bahwa ini lo cara yang bener ngelakuin sesuatu. Lo tuh nggak boleh gini, lo tuh nggak boleh gitu. Tapi bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Terlepas apakah orangnya mau dengar atau enggak, apakah orang mau lakuin atau enggak, itu udah bukan di kendali lo lagi. Lo nggak bisa memaksakan kehendak lo sendiri. Dan lo harus terima kalau saran yang lo kasih atau apa yang lo ajarin nggak dilakuin, nggak didengar sama orang lain. Jadi sebagai orang yang ngomong dengan nada tinggi, nggak peduli berapapun usia lo, gue yakin untuk orang-orang yang baby boomer lahir tahun 50, 60, 70 itu udah susah banget buat berubah. Karena ya anggap aja pohon yang udah tua, udah kokoh banget, kuat banget, sulit buat berubah. Tapi di dunia ini gue percaya nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin waktunya lebih lama aja, mungkin lebih butuh banyak
effort, banyak usaha, tapi bukan yang nggak bisa. Jadi kalau lo tahu dan lo menyadari bahwa ada banyak orang yang ngeluhin nada bicara lo, apa salahnya coba belajar buat jadi lebih baik, buat coba ngomong lebih kalem, lebih santai, lebih slow. Kalau orang yang mendengar ya syukur, orang yang nggak mendengar ya ya udah. Poin lainnya yang menguntungkan diri lo sendiri sebagai orang yang memberi saran atau ngasih tahu atau ngajarin orang lain, ya lo juga jadi nggak emosian. Mungkin lo nggak merasa marah, lo nggak merasa lo nyakitin orang lain, tapi dengan emosi lo yang menggebu-gebu, somehow adrenalin lo naik, tekanan darah lo juga naik, and it affects you emotionally. Itu berdampak ke lo secara emosional. So I think lebih banyak benefit buat belajar mengendalikan intonasi ngomong daripada kekeh buat mempertahankan dan bilang ya ini udah sifat gue, ini udah adat gue. Gak apa-apa juga kalau lo mau kayak gitu. Ya balik lagi, lo adalah pribadi yang lain dari diri gue nggak bisa maksa, gue nggak punya kendali apapun atas diri lo. But I'm letting you know that walaupun kita nggak berniat menyakiti orang lain, tapi dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita omongin, kita sangat-sangat berpotensi nyakitin orang lain. Bahkan ketika kita udah berusaha sebaik mungkin, ngomong sehalus mungkin, selembut mungkin, bahkan udah sampai diselipin lelucon tawa ya, lawakan, kita bisa banget nyakitin orang lain. Apalagi ngomong dengan ada yang tinggi emosian, menggebu-gebu. So it will be very wonderful if all of us can learn how to communicate properly and better. Sangat menguntungkan kita semua manusia kalau kita bisa berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan. I think that's all. I hope you understand my points. Let's strive, let's try our best to be a better human being. Gue ngomong kayak gini juga selain mengingatkan lo, gue juga mengingatkan diri gue sendiri buat lebih ngontrol diri gue kalau lagi cerita atau kalau lagi ngomong sama orang lain. Karena somehow, of course, kita manusia bisa kebawa suasana, bisa menggebu-gebu. But then again, it's never too late to learn anything. Gak pernah terlambat buat belajar jadi lebih baik. Dan selalu, always, all the time, kita cuman bisa belajar mengendalikan dan merubah diri kita sendiri. Kita gak akan bisa ngerubah orang lain atau situasi eksternal di luar diri kita. So yeah, I hope this message resonates with you. I hope you learn something. I'll see you in the next video. Bye bye.